aspek atau yang meliputi akhlak yang pertama kepada Allah adalah selain menjadikan diri diri kita untuk tetap menjalankan perintahnya, akan tetapi juga plus bisa ditambahi dengan menjalankan sunnah-sunnah, yaitu akhlak kita kepada Tuhan. Bahkan bisa dibilang bagaimana kita menghadapi persiapan sholat itu juga termasuk akhlak kita. Beda kalau di luar ya. Jika kita di rumah sudah nganggur-nganggurnya, kemudian sudah akan masuk waktu sholat, nah, itu bagaimana akhlak kita menghadapi itu. Bahkan saya dulu itu kalau semua mau ngomong nganggur, kate sholat gak adus utawa kok waya sholat posisi celonan yo sangger celono kayak iklan misalnya itu diseneni ya ngadep pangeran apa ngadep preman pas. Jadi bagaimana kita menata diri kita untuk menghadap kepada Sang Pencipta. Di akhlak kepada Allah itu selain tetap menjaga dalam menjalankan ibadah fardu, ditambah sunnah-sunnahnya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi akan menjalankan. Yang kedua, akhlak terhadap lingkungan fisik bisa dinilai dari cara kita merawat sekitar lingkungan kita. Yang ketiga, terhadap sosial, yaitu bagaimana kita merawat keluarga, memperlakukan keluarga, tetangga sekitar, ya intinya yang sekitar kita. Karena kenapa kok ini sangat penting? Karena karena kan sering pasti ketika ada orang meninggal di masjid setelah disolati biasanya, niki tiang saya gitu kan? Karena kita akan membutuhkan itu. Karena kita akan sangat membutuhkan itu. Percuma awak dhewe. Tapi mustahil lah. Wong sing ibadahi kepada Allah kemudian akhlak terhadap sosial jelek itu mustahil, sangat jarang sekali. Akan tetapi akhlak kepada sosial itu sangat utama menurut saya. Karena ya kita membutuhkan itu tadi. Kenapa sih orang-orang ketika meninggal setelah disolati kemudian ditanya, "Wong iki apik?" Saya sampai bilang 3 kali. Karena dulu ketika pernah Nabi Muhammad ketika dalam satu majelis bersama para sahabatnya, Nabi melihat ada rombongan pengantar mayat, di mana para sahabat ini kemudian bilang, "Mengiku wong apik sing mati." Kemudian Nabi nyaut, bener. Kemudian lewat lagi rombongan pengantar mayat, para sahabat, ya para orang yang hadir di masjid bilang, "Wong elek iki sing mati." Kemudian Nabi bilang juga bener. Kemudian para sahabat setelah selesai majelis bersama Nabi, para sahabat bertanya, "Apa yang jenengan maksud dengan berkata benar?" Rasulullah menjawab bahwa ketika orang-orang menjawab dia merupakan orang yang baik, maka adalah benar baginya rahmat Allah kelak setelah meninggal. Dan ketika orang mengatakan iya bahwa dia merupakan orang yang buruk, maka adalah benar bagi dirinya sisa Allah yang mulia. Ini merupakan berapa pentingnya kita menjaga akhlak kita kepada sosial. Dan yang terakhir, akhlak terhadap diri sendiri. Banyak orang yang jadi menjaga diri. Kan ada bedakan antara orang yang zuhud sama orang yang memang tidak punya, dan orang yang tidak mau mengurus dirinya. Kita sebagai manusia, terutama waktu kan kaum yang terpelajar, kuliah, kita bahkan menurut saya menjaga diri merupakan hal yang wajib. Hal yang paling simpel menjaga diri adalah simpelnya kayak ambune awak dhewe kayak ngerawat awak, entah itu hanya sebatas memakai Rexona, body, kemudian itu merupakan
wujud dari pensyukuran kita terhadap diri kita yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kemudian diberi rezeki, akhirnya itu pelanggannya, itu juga merupakan wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Jadi selain kepada sosial, sampai kira-kira lek wong sing apik to buat, tapi wong mambu lah yo. Batin. Nah, batin kan. Mending batin. Orang-orang lepas kontrol gue. Cok mau nekalah. Di kami mau berkomunikasi jadi tentang ajaran Islam itu mencakup dalam tiga hal. Yang pertama apa itu mau sebenarnya ada akidah, syariat, kemudian akhlak. Sumber hukum Islam juga dibagi. Selain itu, kan tadi sudah diterangkan mulai syariat, mulai akidah yang merupakan tentang keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian ada syariat, di mana syariat ini lebih kepada dasar hukum Islam. Yang ketiga ada akhlak, kayak akhlak kepada Sang Pencipta, kepada sesama manusia, kepada lingkungan dan kepada diri sendiri. Kemudian ada sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu sendiri dibagi menjadi dua dalam garis besar berarti menjadi dua. Ada yang bilang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada sunnah atau hadis, yang ketiga ada ijma atau qiyas. Di mana sumber hukum yang berasal dari Al-Quran pasti bersifat wajib dan abadi, tidak akan bisa berubah dan tidak akan bisa diubah oleh apapun. Sumber hukum yang berasal dari sunnah itu pasti memetik juga dari Al-Quran. Dan yang terakhir sumber hukum ijma atau qiyas ini berasal dari ijtihad atau hasil riset para ulama untuk mengetahui akan hukum sesuatu tertentu. Jadi sebuah hukum Islam Islam dibagi menjadi tiga kelompok besar. Ada akidah, syariat, akhlak. Mungkin
Ada yang ditanyakan? Pernah nggak kalau di pengadilan ketemu kasus yang udah buka-buka itu tadi kitab kuning perdata hukum Islam terus masih nggak ketemu jalan keluar gitu, ada nggak? Nggak mungkin. Oh pasti ada ya. Seperti ibu yang digugat anaknya sebenarnya kan nggak logis ya. Hal-hal yang nggak logis itu bisa terjadi di pengadilan. Nggak mungkin. Hukum itu kalau dalam Islam kalau dikejar Pasti bagaimanapun, ada. itu ketemunya hanya di 5 tadi. Jalan Tapi keluarnya. kalau seumpama dalam hukum yang tertuang dalam hukum Islam yang tertuang dalam undang-undang dikejar bagaimanapun ya aslinya pasti seperti itu juga. Jadi kita kalau dalam menyikapi hukum itu kudu relax. Katakanlah kalau rokokan haram, jangan sekaku itu. Ketika kita melihat sesuatu tidak semuanya melulu haram, Halal. dosa, kafir dan lain sebagainya. Karena dalam perbuatan yang kurang baik pun hukum itu masih dibagi. Ada jelek, ada yang kurang baik, lebih baik ditinggalkan, jelek, buruk, baru kafir. Jadi kita dalam menyikapi perbedaan hukum itu juga jangan terlalu keras. Menghadapi hukum pun jangan terlalu pusing. Tenang, kemudian karena kalau kita tidak dalam keadaan tenang, mencari keputusan hukum apapun itu, segampang apapun itu pasti tidak akan ketemu. Karena yang keluar nanti adalah pikiran yang pusing, emosi dan lain sebagainya. Simpelnya sama posisi emosi panas, roh anaknya sampean utawa arek maling gitu. Ya ini nyolong. Tanpa kita tahu apa penyebab dia melakukan hal itu. Pasti aduh ya aku nganteni. Wah, dipateni ya. Dojo ta. Akan tetapi ketika kita dengan kepala dingin, disikapi dengan tenang, oh ini gitu. Pasti kita punya jalan yang terbaik. Boy itu ya apa caranya hari ini? Pokoknya aku tak tahu seperti mau sampai nyolongan. Bukan, tapi mongkon arek itu ya aduh ngekei lapangan. Jadi aku gak usah nyolong, coba kerja nang kono, coba om ini, coba om ini. Solusi. Kalau nyolong, kudu ngekei solusi. Nah, yang bisa belum tak terangkan, bisa sumber-sumber hukum yang lain. Bahkan ada yang bilang sumber hukum Islam itu ada 4 hal ya. Ijma itu sendiri. Ada yang menerangkan bahwa sumber hukum Islam itu ada 4. Jadi ada Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tapi ada yang bilang Quran, Sunnah, Ijma atau Qiyas. Dan yang terakhir ditambahi sumber-sumber hukum yang lain. Ada beberapa sumber hukum selain. Mungkin bisa akan diterangkan Pertemuan berikutnya. pertemuan yang akan datang. Online ya pertemuan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya sudah cukup mungkin. Ya ini video Mas, hukum perdata Islam dari Mas Asisten Dosen Muhammad Sulfan Baju Najak SHMPD. Oke.